Shalom saudara. God is good. All the time God is good. Haleluya. Ada yang bilang, Bu, kalau ibu pasti bilangnya God is good ya. Kenapa? Ya karena apa yang kita perkatakan itulah yang akan terjadi. Amin. Saudara, karena kita diberi kuasa. Perkataan kita ada kuasa. Kalau kita berkata God is good all the time. Selama-lamanya Tuhan baik. Itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tema kita bulan ini adalah mobilisasi orang percaya. Mobilisasi orang percaya. Jadi sepanjang bagaimana pergerakan orang percaya dalam menjangkau jiwa-jiwa. Karena kenapa? Amanat agung Tuhan Yesus apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Amin. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan apa yang sudah kuperintahkan kepadamu. Amin. Jadi kita bergerak, bergerak. Kita mobile. Kita enggak stay, kita enggak diem, kita enggak diem-diem aja tapi kita bergerak untuk jiwa-jiwa. Amin. Kita baca ayatnya di Matius 9 ayat 36 sampai 37. Kita baca ayatnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Haleluya. Saudara, kita saat ini sudah memang, kalau gembala kita bilang, gembala sidang kita bilang, kita sudah di ujung-ujung akhir ya. Jadi di mana akhir zaman itu sudah digenapi, udah perang di mana-mana. Jadi itu sudah digenapi dan waktunya tuh gak lama lagi. Tapi Tuhan bilang tuaian banyak, sekeliling kita banyak tuaian. Tapi pekerjanya sedikit. Ya, padahal kerinduan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini diselamatkan. Amin. Benar kan ya? Kalau kita nih ya bisa diselamatkan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasihnya Tuhan. Makanya waktu Tuhan tuh melihat jiwa-jiwa yang lelah, jiwa-jiwa yang butuh pertolongan, jiwa-jiwa yang butuh kekuatan. Tergeraklah oleh belas kasihan, oleh kasihnya. Makanya dia bilang, ayo banyak nih tuaian nih, tapi pekerjanya mana? Ya saya berharap di tempat ini kita semua adalah pekerja-pekerjanya Tuhan, amin. Pekerjanya kita akan menuai jiwa-jiwa yang banyak, amin. Untuk seorang pekerja, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih Tuhan? Ya kita bisa untuk kita punya hati untuk jiwa-jiwa itu kita harus punya kasih Tuhan. Karena tanpa kasih Tuhan kita gak bisa akan mengasihi jiwa-jiwa. Ya kalau misalnya kita nih saat ini sudah menerima keselamatan, anugerah keselamatan. Kita udah tahu nanti setelah kita mati nih, kita tahu kita berada di mana. Kita bersama Bapa di surga. Kita udah tahu, kita yakin dan kita pasti kita bersama Bapa di surga. Kalau kita gak punya belas kasihan, kita akan bilang ya udah bodo amat deh. Tuh orang mau terima Tuhan kayak gak terima Tuhan kayak mau diselamatkan kayak bodo amat. Karena kita gak punya kasihnya Tuhan. Untuk itu kita butuh kasihnya Tuhan untuk kita bisa mengasihi jiwa-jiwa. Kita butuh kasihnya Tuhan. Benar? Karena kalau apa yang kita bisa beri karena kita sudah punya. Kita gak bisa memberi hal yang kita gak punya. Contohnya saya gak bisa kasih seseorang kue kalau saya gak punya kue, benar gak? Saya gak akan bisa memberikan kasih atau mengasihi kalau saya gak punya kasih. Betul? Makanya kita butuh kasih Tuhan. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan kasih Tuhan? Bagaimana cara kita mendapatkan kasih Tuhan? Yohanes 15 ayat 5 sampai yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Hanya di dalam aku kamu dapat berbuat apa-apa. Tapi di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Nah ini dia. Aku di dalam dia, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Bagaimana cara kita dapat kasih Tuhan? Hanya ini. Supaya kita berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal
Yang tadi, barang siapa yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang. Dia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi Tuhan minta untuk setiap kita berbuah. Untuk setiap kita berbuah. Buah apa aja sih? Kalau kita bilang kita adalah pengikut Kristus, kita harus berbuah. Katakan berbuah. Buah apa aja? Yang paling mudah ada buah perubahan karakter. Itu yang bisa terlihat. Karena dari buahnya lah kamu akan terlihat. Kalau kita bilang kita mengaku pengikut Kristus, tapi kita nggak ada buahnya, berarti kamu bukan pengikut Kristus. Karena dari buahnya lah kamu akan terlihat. Buah perubahan karakter, yang dulunya pemarah jadi sabar. Yang dulunya pelit jadi baik hati, murah hati. Yang dulunya suka marah-marah jadi lebih lemah lembut. Ada perubahan karakter. Buah apa lagi? Ada buah roh. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kesetiaan. Buah apa lagi? Ada buah jiwa-jiwa. Kuncinya apa? Kuncinya cuma satu. Tinggallah di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Maka kamu akan menerimanya. Amin, amin. Haleluya. Masalahnya kita mau punya kasihnya Tuhan. Gak ada cara lain. Kalau kita minta belas kasihan Tuhan turun atas kita. Kita minta kasihnya Tuhan. Gak ada cara lain selain kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Dia. Dia yang adalah kasih. Kita harus tinggal di dalam Dia. Amin. Nah sekarang pertanyaannya. Bagaimana tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana tinggal di dalam Dia? Pertanyaannya gitu, bagaimana tinggal di dalam Dia? Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana kita tinggal di dalam Dia? Cuman satu, waktu kita bergaul dalam firman. Amin. Waktu kita punya saat teduh pribadi dengan Tuhan. Saudara, kita nih dulu ya. Dulu nih saya nih, saat teduh saya tuh cuman waktu kalau misalnya saya sempat ada waktu gitu loh. Udah beres-beres rumah, udah rapi semua baru saya saat teduh dengan Tuhan. Dan pada satu waktu saya tuh ngelihat suami saya. Jangan bilang-bilang, saya kagum sama dia. Kenapa? Kalau saya bangun nih, malam nih, saya suka lihat dia tuh. Dia lagi bikin renungan atau sedang saat teduh. Pada satu hari saya dikasih kesempatan untuk sharing firman seperti ini. Terus saya bilang, ajarin dong sharing firman kayak kamu. Saya kalau ngeliat kamu sharing firman enak deh. Kayaknya ayat-ayatnya ngambil, enak gitu ya kayaknya ya. Ih gampang banget nih, ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk. Gampang banget. Terus dia bilang gini, iya kalau kamu mau seperti itu, kamu harus bergaul dengan firman. Waktu kamu bergaul dengan firman, kamu akan bisa kayak gitu. Wah, saya pikir, dia bisa, berarti saya harus bisa dong. Jadi saya mulai ubah. Saya waktu saat teduh, saya tidak, waktu saya sempat, tapi saya memprioritaskan waktu saya. Mendahulukan waktu saya. Mengkhususkan waktu saya untuk saya berhubungan dengan Tuhan. Dan hasilnya ada gak? Wah ada banget. Waktu saya mulai coba, setiap bangun pagi, saya ketemu, saya langsung buka firman. Saya berkomunikasi dengan firman. Berkomunikasi dengan Tuhan. Saya gak mulai baca aja gitu. Enggak. Tapi saya mulai berdoa, saya mulai minta. Tuhan beri hamba hikmat-Mu. Beri hamba-Mu untuk kenal Engkau lebih lagi. Supaya mata hati saya terang Tuhan. Untuk saya mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam kebenaran-Mu. Saya mulai berdoa, Tuhan tolong. Karena kalau enggak kita minta, kita enggak ngerti loh. Saya enggak ngerti loh, saya tuh bukan orang yang pinter. Kalau suami saya suka ngeledekin, si mama masih Pentium 2. Waduh. Lama gitu. Kalau bercanda orang lain udah ketawa, saya masih bengong aja. Ketawanya belakangan gitu kan ya. Jadi lama gitu. Jadi saya bukan orang yang pintar. Jadi saya benar-benar butuh. Waktu saya baca firman saya bilang, Tuhan tolong beri saya hikmat-Mu. Untuk jadi mata hati saya terang Tuhan. Untuk saya kenal Engkau dengan benar. Cuman itu tinggal di dalam Tuhan. Sediakan waktu yang terbaik. Waktu yang khusus dan minta benar-benar sama Tuhan. Waktu kita minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan kasih gak? Kasih karena ayatnya bilang, mintalah maka akan diberikan. Waktu itu kayak harta atau gak? Kayak harta, sesuatu yang
yang kita nggak ngerti, yang saya nggak ngerti, tiba-tiba Tuhan bukakan, ini loh, maksudnya gini loh. Nah setelah ngerti apalagi next step, setelah ngerti taat aja. Contohnya gini, kita setiap hari pasti banyak bertebaran firman ya melalui saat teduh kita, melalui mimbar di tempat ini, bahkan melalui WA kita ya. Banyak tuh, ngirimin firman, harus begini, harus ini, kita harus begini ya, harus begini, saling mengasihi ya, kita harus murah hati ya, kita harus sabar ya. Contohnya hari ini waktu saya saat teduh dengan Tuhan, contohnya sabar. Taat aja, lakukan kesabaran. Kalau kita sudah terima, kita nggak lakukan, itu nggak ada apa-apanya, nggak menghasilkan sesuatu apapun. Sabar aja, oh iya sabar ya Tuhan, oh iya sabar. Kita harus lakukannya konsisten, katakan konsisten sampai akhir hidup kita. Jangan lakukan sabarnya hari ini sabar, besok belum tentu udah sabar dah. Besok kan lain lagi Bu ayatnya. Kalau besok lain lagi ayatnya, hari ini sabar, besok ayatnya murah hati, ya jadi dua dong. Sabar dan murah hati yang kita kerjakan. Jangan hari ini sabar, besok murah hati, yang sabar lupa. Jangan, konsisten kita lakukan. Hari ini sabar, besok sabar, besok lusa sabar, nanti minggu depan terus sabar. Minggu depan ketemu orang, kita nggak salah apa-apa, kita dimaki-maki. Kalau bisa buat tonjok nih, gitu nggak? Hilang dah sabar ada ya, tonjok, balas nih, gitu kan ya. Tetap sabar, karena kenapa? Karena kita sudah latihan. Setiap hari kita sudah latihan sabar. Nah, waktu ketemu masalah, itu adalah ujian. Kan kita udah belajar ya, kalau anak sekolah kan belajar kan ya. Belajar. Nah, ketemu udah nih ujian nih. Harus gak kita maju? Mau gak kita menang? Mau dong, kayak petinju aja. Dia udah latihan tinju setiap hari. Nanti waktu bertanding, dia berharap dia menang. Begitu juga kita. Kita latih sabar. Waktu ketemu masalah, tetap sabar. Artinya kita menang. Amin. Saudara tahu, bukan karena kita bisa, tapi karena kuasa Allah, Roh Allah yang besar ada di dalam kita, yang memampukan kita untuk sabar. Jadi saudara, ayo, bagaimana kita mendapat kasih Tuhan? Gak ada cara lain. Tinggal di dalam Dia. Saat teduh, lakukan ketaatan. Amin. Supaya kenapa? Waktu kita saat teduh, kita tuh bukan hanya menerima kebenaran firman, mengerti firman, dan dimampukan melakukannya, tapi juga kita menerima hatinya Tuhan. Waktu kita minta sungguh-sungguh, kita merasakan kasihnya Tuhan, merasakan kehadirannya Tuhan, bahkan merasakan kuasanya Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Kalau kita sudah punya kasihnya Tuhan, kita diberi kuasa. Katakan kuasa. Saya tadi pagi kesaksian, suami saya sakit kemarin, gak enak badan, sakit sakit sekali. Sampai dia bergerak kayak sakit. Terus saya bilang, minum obat ya. Enggak lah, saya istirahat aja. Saya doain ya. Ya udah, doain. Saya doain. Kan firman Tuhan berkata, bila kamu menumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Iya, saya cuma praktekin firman aja. Saya tumpangin tangan, saya berkata sembuh. Sembuh gak? Saya gak tahu. Tidur soalnya. Tadi pagi saya tanya, gimana ini? Soalnya kemarin diranjang aja, dia bergerak aja sakit gitu. Tapi puji Tuhan kalau hari ini dia bisa sembuh. Haleluya. Itu bukan karena saya, tapi karena Roh Allah yang besar turun atas setiap kita. Katakan setiap kita. Bagian kita cuman kerjakan aja yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Kalau firman Tuhan katakan doakan. Urusan sembuh, urusan enggak ya urusannya Tuhan. Tapi lakukan bagiannya kita. Amin. Ya, saudara, makanya itu saya bilang, karena kita punya kuasa yang powerful. Kita punya Roh Kudus yang besar di dalam kita. Punya kuasa yang tidak terbatas. Makanya hati-hati dengan hidupmu. Jangan main-main dengan hidup kita. Karena kenapa? Perkataan kita aja punya kuasa loh.
Ya, jadi kalau kita marah nih, suami istri marah nih. Iya, makanya karena kita tahu segala keberadaan kita punya kuasa. Makanya hati-hati dengan hidup kita. Hati-hati. Saya suka ngomong sama suami saya bilang kalau kita nih diperhadapkan dalam kondisi yang tidak enak sama sekali. Lebih baik kita diem. Dibanding kita ngomong akhirnya ngomongnya yang gak baik, bener gak? Lebih baik diem, doa. Roh Kudus tolong saya, apa yang harus saya katakan. Jangan nyeplos gitu loh. Karena emosi, karena marah, semua keluar. Jangan. Karena kita tahu kita punya kuasa. Katakan punya kuasa, amin. Haleluya. Nah, karena kita tahu kita udah punya kuasa. Kita tahu kita harus minta belas kasihan Tuhan untuk kita punya kasih untuk jiwa-jiwa. Caranya gimana? Tinggal di dalam Dia. Katakan tinggal di dalam Dia. Gimana caranya tinggal di dalam Dia? Kita harus saat teduh dengan sungguh-sungguh. Punya waktu yang spesial dengan Tuhan. Jangan abaikan Tuhan. Karena kenapa? Tadi firman Tuhan di Yohanes dikatakan. Kalau kita nih main-main, bila engkau tidak tinggal di dalam aku, maka engkau akan dibuang. Tadi kan benar ya? Jadi jangan bangga lah. Kalau kita bilang, Tuhan saya cuman ke gereja nih, saya ngasih perpuluhan paling banyak kali. Saya tiap minggu rajin kok ibadah. Bahkan saya udah aktif pelayanan. Tapi kalau kita gak punya buah, dibuang kita. Jadi seberapa kita harus aware dengan hidup kita. Seberapa kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Karena kesungguhan kita pasti akan berbuah. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa? Di Matius 7 ayat yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-7. Judulnya hal pengabulan doa. Wah, ini kalau judul-judul gini judul-judul favorit nih. Pengabulan doa. Judul bagaimana mendapat berkat berlimpah. Bagaimana mendapat karunia-karunia rohani yang terbaik. Wih. Tapi kalau judul mobilisasi orang percaya, tapi di sini nggak ada, karena di sini semua semangat untuk berbuah jiwa-jiwa. Katakan amin. Ya, jadi hal pengabulan doa. Kita baca ayatnya 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Cuman gampang ya, kita minta, kita cari, kita ketok. Amin. Tapi kuncinya jangan lupa, kuncinya tadi. Minta kasihnya Tuhan. Minta kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Karena itu kuncinya. Kunci kita mendapat segala sesuatunya. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kita harus minta kasihnya Tuhan. Kasih yang memenuhi hidup kita. Untuk kita bisa mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Kesungguhan untuk kita benar-benar minta hatinya Tuhan. Itu yang Tuhan perlu. Untuk setiap kita pasti akan menuai jiwa-jiwa. Amin. Yang kedua, selain kita minta. Saudara, waktu saya pertama kali saya terima Tuhan. Saya terima Tuhan. Saya tahu saya diselamatkan Tuhan. Saya tahu saya nanti ada di mana. Yang saya lakukan pertama-tama, saya tulis nama-nama saudara saya. Di dalam keluarga saya, hanya saya satu-satunya yang baru terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang saya lakukan apa? Saya list nama-nama keluarga saya. Saya list nama-nama keluarga besar saya. Saya list nama-nama teman saya. Saya list semuanya. Saya bawa dalam doa setiap hari. Dengan lutut, dengan air mata. Sampai kapan? Bahkan sampai sekarang. Apakah itu membuahkan hasil? Berbuahkan hasil. Karena saya lihat satu demi satu, demi satu, demi satu. Jiwa-jiwanya diselamatkan. Amin. Kalau kita punya hatinya Tuhan, kita pasti akan berbelas kasihan untuk jiwa-jiwa. Bahkan berbelas kasihan untuk orang-orang bahkan yang tidak kita kenal. Bahkan waktu saya naik angkot atau naik apa, saya cuma doa, Tuhan biarlah jiwa-jiwa ini selamatkan Tuhan. Itu yang saya minta. Ya, oke, kedua, cari.
kita mencari. Kisah Para Rasul, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Saksi adalah orang yang mengalami atau melihat suatu kejadian yang dialami dan dia menceritakan. Seperti tadi saya bersaksi ya. Saya bersaksi suami saya sembuh gitu. Oke, ada satu lagi. Saya kemarin ini, saya masuk kamar anak saya ngobrol-ngobrol. Saya bilang, ada apa tuh? Ada belt penghangat perut. Wih, lucu amat ya. Ada gambar-gambar boneka. Terus mama pegang dah mah katanya. Penghangat perut ini kalau kita lagi head atau mens, ini gunanya untuk ini nih mah. Lebih gak sakit katanya. Oh oke. Oh kamu beli di mana? Oh ini saya gak beli katanya. Saya dikasih. Saya gak minta loh mah, saya dikasih. Mah mendingan gini aja mah. Besok kalau yang apa yang saya mau, saya tulis aja ya. Terus saya minta sama orangnya. saya minta sama dia. Dia kan tiap kali ngasih katanya. Jadi saya minta aja, saya tulis nih saya maunya ini. Saya minta, mudah-mudahan dia kasih. Terus saya bilang, jangan. Hidup kita anak-anak Tuhan bukan hidup minta-minta. Tapi hidup kita adalah hidup pemberi berkat. Katakan amin. Iya, kita gak dirancangkan hal kayak gitu. Kita dirancangkan hal-hal yang lebih mulia. Jadi waktu kita bilang minta apa saja. Boleh minta, boleh gak minta? Boleh. Bu, tadi saya doa minta kaya bu, boleh gak? Boleh aja. Bu, saya doa minta sehat, boleh gak? Boleh aja. Bu, saya minta diberkati, boleh gak? Boleh aja. Tapi saudara tahu gak? Setiap berkat, setiap apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, ada roti, ada benih. Betul gak? Bukan semua punya kita, bukan kita makan sendiri semuanya. Itu namanya egois. Kalau Tuhan menjawab doamu saat ini, engkau diberkati berlimpah-limpah. Karena Tuhan tahu engkau bisa dipercaya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Jadi kita menjadi saksi. Tuhan saya doa, saya minta Tuhan. Tuhan jawab. Kita bersaksi, memuliakan Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan. Saya bukan orang yang pinter. Kalau saya lulus jadi dokter semua karena anugerah Tuhan. Jadi apa yang saya dapat, saya aplikasikan. Tuhan bagaimana caranya saya bisa membantu dengan apa yang saya ada. Beberapa waktu yang lalu di sini ada klinik kasih. Atau di dalam kehidupan saya pribadi. Saya bisa membantu orang, ngobatin orang. Bukan 1-2 kali tapi sering sekali. Datang bukannya ini tapi pulang saya doain, saya kasih obat, saya kasih uang, saya kasih semuanya. Karena saya tahu hidup saya tuh semua anugerah. Hidup saya tuh bukannya karena saya bisa. Hidup saya semua tuh bukan karena ini, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Makanya hidup kita dimanapun, siapapun kita bisa jadi saksi. Amin. Dan yang berikutnya, bangun hubungan. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yang pertama kita harus minta. Minta kasihnya Tuhan. Amin. 2, pergi kepada jiwa-jiwa, bersaksi bahwa Tuhan besar. Tuhan ajaib, Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Bahkan bukan cuman perkara yang spektakuler. Bahkan perkara yang kecil aja. Jatuh kepleset di kamar mandi, gak geger otak udah bagus. Bener gak? Puji Tuhan. Ada gak yang jatuh di kamar mandi langsung masuk ICU? Ada gak? Ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi bersaksi tuh, Bu, bersaksi harus ini ya Bu. Enggak, saksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Saksikan kalau kita diberkati, kita dapat jadi berkat bagi orang lain. Jangan tahan-tahan berkat. Jangan tahan-tahan hak yang menjadi kepunyaan orang melalui hidup kita. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan. Kebutuhan manusia apa sih? Dikasihi, dihargai, dihormati, diperhatiin, disayangin. Bener gak? Itu kebutuhan manusia tuh. Ya, bener gak? Kadang-kadang mungkin asyir-asyir di depan tuh tahu tuh. Kalau ibu ini kita harus kalau shalomnya kita perhatiin, tatap matanya. Kalau enggak besok kalau ketemu minggu depan bisa bibirnya monyong 1 meter. Wah, enggak ada di sini. Tidak ada di sini, tidak. Tapi itu kebutuhan manusia. Diperhatikan, shalom. Diperhatikan bagaimana keadaanmu. Dikasihi, disayangin. Itu kebutuhan manusia. Jadi kita bangun hubungan, kita bagikan kasih. Dan kita bawa mereka kepada Tuhan, amin. Itulah ketok. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Kita baca ayatnya sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah.
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Katakan semua orang. Haleluya. Saya ada satu, pernah dengar gak Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi, beliau dulu pernah mau menjadi pengikut Kristus. Dia sudah mempelajari kitab kita, Alkitab. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia datang ke gereja, Mahatma Gandhi, dia punya pakaian karena dia orang Hindu, dia pakaiannya kan beda ya. Waktu dia datang ke gereja, dia disambut sama asyir. Wah Pak, Bapak mau kemana? Bapak kayaknya salah nih, salah masuk nih, bukan di sini nih. Di situ dia keluar, dia pergi. Coba waktu itu kita tidak membeda-bedakan setiap orang berdasarkan penampilannya, berdasarkan apa yang ada padanya. Kemungkinan terbesar dia adalah pengikut Kristus saat ini. Tapi dia tolak, karena kenapa? Ternyata pengikut Kristus saat itu ternyata sama. Membeda-bedakan orang, membeda-bedakan kasta. Dia bilang membeda-bedakan kasta. Dia bilang sama aja kalau gitu. Apakah kita membangun hubungan dengan sesama kita? Karena kita memandang dia. Ataukah kita memandang sebagai manusia yang sama, ciptaan Tuhan yang sama. Ada satu cerita. Ada seorang bernama Joe Gerald. Seorang bernama Joe Gerald. Dia lahir di tahun 1960-an di Amerika. Dia tercatat sebagai pencetak Guinness Book dalam penjualan mobil terbesar di dunia. Saudara tahu berapa mobil yang dijual oleh dia? Lebih dari 13.000 mobil. Wah, siapa di sini yang sales mobil? Mudah nggak jual mobil? Tapi dia bisa cetak rekor seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia hanya konsisten dalam menjaga hubungan. Dari setiap klien yang dia temuin, dia tidak berharap klien itu membeli mobil dari dia. Tapi apa yang dia lakukan? Dari setiap klien yang dia temuin, dia kirimkan satu kartu ucapan setiap bulan. Dia cuma nanya, "Hei, saya ingat Anda hari ini. Saya berharap hari Anda baik. Hai, hari ini engkau berulang tahun. Selamat. Selama di ulang tahun ini sukacita Anda berlimpah." Atau di hari raya, "Wah, selamat hari Natal. Semoga di tahun ke depan kehidupanmu akan semakin bertambah baik." Itu aja secara konsisten dia lakukan kepada setiap orang yang ditemui. Setiap orang, setiap klien yang ditemui. Banyak gak orangnya? Banyak, karena jual mobilnya 13.000. Berarti banyak tuh yang dia lakukan. Butuh harga gak yang dibayar? Butuh harga. Ada harga yang dia bayar. Tapi ada tuaian juga yang dia dapat. Jadi dia bilang, setiap orang yang ditemuin bukan masalah dia beli mobil atau enggak beli mobil. Tapi karena dia peduli. Dia peduli kepada orang-orang yang dia temuin. Jadi tugas kita, dia bilang. Tugas kita hadir secara positif. Kita hadir secara tulus. Kita hadir secara konsisten. Itu yang dia lakukan. Waktu saya baca ini, coba kita lakukan kayak gini nih. Jiwa-jiwa nih. Saya mau Tuhan. Saya sampai bilang, Tuhan saya mau Tuhan. Dia aja bisa jual mobil 13.000. Masa saya gak bisa jual, gak bisa jiwa-jiwa, mendapat jiwa-jiwa 13.000. Amin. Kalau kita lakukan seperti ini, kita juga pasti akan menuai jiwa-jiwa. Amin. Katakan amin. Bagian kita konsisten menjaga hubungan. Tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, tanpa memandang kelas ekonomi. Siapapun itu. Amin. Jaga hubungan dengan kasih Tuhan. Kita peduli. Kita hadir secara positif. Kita hadir secara tulus. Bukan karena kita bilang, saya hadir supaya kamu ikut saya. Tidak. Tapi apa yang dia katakan? Bukan kepada siapa dia akan nanti beli mobilnya kepada saya. Tapi waktu dia butuh, dia akan cari kita. Amin. Waktu kita secara konsisten kita bangun hubungan kita dengan tulus. Dengan jujur. Dengan tanpa ada pamrih apapun. Saya percaya orang-orang di sekitar kita. Waktu mereka butuh Tuhan, mereka akan cari kita. Amin.